Transfer Matheus Cunha akhirnya diumumkan secara resmi oleh Manchester United. Pihak Muta membeberkan nominal transfer Cunha, tapi sebelumnya santer disebut mereka harus mengeluarkan biaya mencapai 62,5 juta pounds. Saat ini, proses akhir berupa pengurusan visa dan pendaftaran tengah diselesaikan. Jika semua berjalan lancar, Cunha akan segera diperkenalkan kepada publik Old Trafford sebagai pemain baru. Tinggalkan Real Madrid setelah 10 tahun mengabdi di Bernabeu, Lucas Vazquez berpeluang tetap merumput di La Liga setelah ia diberitakan tengah dilirik dua klub Spanyol. Ya, kontrak Vazquez dengan Madrid memang berakhir pada tanggal 30 Juni, tetapi klub raksasa Spanyol itu sudah dapatkan perpanjangan jangka pendek untuk memperpanjang kontrak Vazquez hingga akhir Piala Dunia antar klub. Setelah itu ia akan ucapkan selamat tinggal pada klub yang telah membesarkan namanya itu. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan tengah menjadi sorotan. Bek kiri asal Prancis tersebut dikabarkan menjadi incaran klub raksasa Arab Saudi, Al Hilal, yang siap memberikan tawaran kontrak dengan nilai gaji selangit. Mengutip laporan Milan News, Al Hilal siap menggelontorkan bayaran sebesar 18 juta euro per musim kepada Theo, angka yang jauh melampaui gajinya saat ini di Milan, yakni sekitar 4 juta euro per musim. Artinya, klub asal Riyadh itu menawarkan kenaikan gaji lebih dari 4 kali lipat. Tak hanya menggoda dari sisi personal, Al Hilal juga disebut telah menyiapkan proposal transfer senilai 20 juta euro untuk diajukan kepada manajemen Rossoneri. Ini menjadi bukti keseriusan mereka memboyong sang pemain ke Saudi Pro League. Al Hilal memang menunjukkan ambisi besar di bursa transfer. Selain Theo, mereka juga dikaitkan dengan gelandang Manchester United, Bruno Fernandes. Strategi mereka jelas, membangun kekuatan dengan mendatangkan nama-nama besar dari Eropa demi mengangkat prestasi di level domestik maupun kontinental. Juventus dikabarkan sedang mempertimbangkan Marco Silva sebagai kandidat pelatih baru. Langkah ini diambil setelah sejumlah target utama mereka gagal direkrut. Marco Silva bukan nama yang biasa dikaitkan dengan klub sebesar Juventus. Pelatih asal Portugal ini baru membawa Fulham finish di posisi ke-11 Premier League musim ini. Keputusan Juventus mendekati Silva tentu menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak mungkin meragukan rekam jejaknya di level tertinggi. Namun, Silva dikenal sebagai pelatih yang mampu membangun tim dengan gaya menyerang. Juventus mungkin melihat potensinya untuk membawa perubahan taktis. Alejandro Garnacho dikabarkan bakal segera meninggalkan Manchester United, dan menariknya, sang winger muda lebih condong untuk berlabuh ke Chelsea ketimbang hijrah ke Serie A bersama klub-klub top Italia seperti AC Milan. Dari semua peminat, Chelsea menjadi yang paling aktif. Klub asal London ini tengah membangun fondasi baru bersama pelatih Enzo Maresca, dan Garnacho dianggap sangat sesuai dengan gaya bermain yang diusung sang juru taktik. Meski mendapat banyak tawaran, Garnacho tampaknya sudah menetapkan arah masa depannya. Winger berusia 20 tahun itu disebut-sebut lebih memilih tetap bermain di Inggris dan menerima pinangan Chelsea. Keputusannya ini berkaitan erat dengan keinginannya untuk terus tampil di Premier League, yang menurutnya adalah tempat ideal untuk mengasah kemampuan. Ia yakin di bawah Maresca, dirinya bisa lebih berkembang dan mendapat menit bermain lebih konsisten. Kabar ini sendiri dilaporkan oleh media Inggris, The Sun. Media itu juga mengklaim Garnacho telah meminta agennya menjelaskan langsung keinginan tersebut kepada pihak Chelsea. Manchester United dikabarkan kembali mengincar striker Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani, yang berpeluang besar hengkang pada musim panas ini. Menurut laporan Give Me Sport, pemain asal Prancis itu tak masuk dalam rencana utama PSG dan akan dilepas, setelah gagal bersinar selama masa peminjamannya di Juventus. Kolo Muani sebelumnya menunjukkan performa menjanjikan di Bundesliga dan diyakini memiliki atribut teknis yang cocok dengan intensitas Premier League. Kecepatannya, kemampuan menghubungkan permainan, serta kontribusi dalam mencetak dan menciptakan gol menjadikannya opsi menarik bagi setan merah. Manchester United sedang mencari tambahan kualitas di lini depan usai musim yang mengecewakan. Kehadiran Kolo Muani bisa memberikan dimensi baru dalam serangan mereka, terlebih jika ia mampu mengembalikan performa terbaiknya dan menemukan kembali rasa percaya diri. Situasinya saat ini juga membuatnya mungkin tersedia dengan harga yang relatif terjangkau, sebuah peluang potensial bagi United untuk mendapatkan aset berharga dengan risiko minimal. Tottenham Hotspur dikabarkan bakal mengambil keputusan soal Ange Postecoglou. The Lilywhites dikabarkan siap memecat sang manajer. Kabar ini dibagikan Telegraph, yang menyebut Spurs bakal memutuskan masa depan Postecoglou. Keputusannya akan diumumkan pekan depan. Kabar ini muncul seiring capaian Postecoglou yang 50-50 antara sukses dan gagal. Keberhasilan dan kegagalan memang diraih Spurs musim ini. PSG akhirnya mencatatkan sejarah besar. Untuk pertama kalinya sejak klub, PSG sukses menjuarai Liga Champions 2024-2025. Gelar prestisius diraih usai menang 5-0 atas Inter Milan dalam partai final di Allianz Arena.
Namun, momen yang seharusnya menjadi perayaan penuh sukacita bagi warga Paris dan seluruh pendukung PSG justru berubah menjadi malam yang kelam. Euforia berganti dengan kepanikan, perayaan berubah menjadi kerusuhan massal. Dikutip dari laporan BBC Sport, 2 orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari 500 orang ditangkap akibat kerusuhan yang pecah di berbagai wilayah Prancis pasca kemenangan PSG. Salah satu korban adalah remaja laki-laki berusia 17 tahun yang tewas akibat luka tikaman di kota Dax, barat daya Prancis. Sementara itu, di Paris, seorang pria 23 tahun kehilangan nyawa setelah tertabrak kendaraan saat tengah mengendarai skuter di tengah keramaian. UEFA Super Cup edisi ke-50 akan digelar di Stadio Friuli, Udine, Italia, pada tanggal 13 Agustus tahun 2025. Ini panggung yang mempertemukan 2 juara Eropa di panggung netral. Italia akan menjadi saksi duel besar yang bukan sekadar laga eksibisi. Mantan striker Republik Irlandia, Tony Cascarino, memberikan peringatan kepada Tottenham jelang laga melawan PSG. Cascarino menilai bahwa PSG sudah berada di level yang berbeda setelah melihat penampilan mereka di final Liga Champions. Dia juga menyoroti kerja keras yang ditunjukkan oleh tim asal Paris tersebut. Winger Liverpool Luis Diaz masih betah di Anfield. Pesepak bola asal Kolombia itu sedang menjalani periode terbaiknya. Di tengah rumor soal masa depannya, Diaz menegaskan bahwa ia sedang menikmati kariernya di Liverpool. Dikutip dari laporan jurnalis Sky Sport, Florian Plettenberg, Ter Stegen sudah tahu rencananya Barcelona yang ingin untuk menjualnya. Namun, kiper asal Jerman ini justru bertekad untuk bertahan di Barcelona. Ter Stegen ingin bersaing demi bisa kembali menjadi pilihan utama di bawah Mister Barcelona. Apalagi, ia kini sudah pulih dari cedera. Kontrak Ter Stegen di Barcelona masih tersisa hingga 2028. Jika Ter Stegen memilih untuk bertahan, Barcelona harus memikirkan opsi terbaik saat nanti tetap mendatangkan Joan Garcia. Isu kepindahan Bruno Fernandes ke Al Hilal semakin gencar. Kapten Manchester United itu dibujuk rekannya di timnas Portugal, Ruben Neves, hijrah ke Arab Saudi. Spekulasi kepindahan Bruno Fernandes ke Al Hilal didukung penuh Ruben Neves. Pemain yang gabung dari Wolverhampton Wanderers ke Al Hilal pada 2023 ini mendorong Fernandes dan pemain Portugal lainnya berkarir di Arab Saudi. Penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions 2024/2025. Dembélé dinilai punya peran vital dalam kesuksesan PSG. Dembélé menjadi top skor PSG dalam perjalanannya menuju tangga juara Liga Champions. Pemain berusia 28 tahun itu mencetak 8 gol dan 6 assist dalam 15 kali penampilan. Liverpool akan melepas Kang In-min Kelleher ke Brentford. Kedua klub sepakat dengan harga transfer senilai 18 juta pound atau sekitar 396,8 miliar rupiah. Seperti diberitakan The Athletic, Kelleher akan menggantikan Mark Flekken yang segera pindah ke Bayer Leverkusen. Transfer ini melanjutkan hubungan baik antara Brentford dan Liverpool dalam urusan transfer pemain. Sejak dipromosikan dari tim akademi Liverpool pada 2019, Kelleher sudah membantu The Reds memenangi 1 gelar Premier League, 1 Piala FA, dan 2 Carabao Cup. Ia juga duduk di bench saat Liverpool memenangi final Liga Champions 2019 dan Piala Super Eropa 2019. Thibaut Courtois mengalami cedera yang membuatnya absen dalam laga internasional mendatang bersama timnas Belgia. Lantas, bagaimana nasibnya bersama Real Madrid di Piala Dunia Antar Klub 2025? Belgia dijadwalkan melawan Makedonia Utara pada tanggal 7 Juni dan Wales 3 hari berselang. Courtois dipastikan absen dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 itu. Hal ini bisa saja membuat Madrid was-was terkait kebugaran kiper nomor satunya itu. Setelah menjalani pengecekan, kiper berusia 33 tahun itu mengalami cedera sakroiliitis. Sakroiliitis adalah peradangan pada sendi yang menghubungkan tulang belakang bagian bawah dan tulang panggul. Madrid masih menunggu perkembangan selanjutnya. Paris Saint-Germain sudah berhasil menaklukkan Eropa. Les Parisiens kini ingin mencatatkan namanya sebagai raja sepak bola dunia. PSG menjalani musim 2024/2025 dengan sangat luar biasa. Pasukan Luis Enrique itu berhasil menyabet semua gelar domestik dan mampu untuk pertama kalinya menjadi juara Liga Champions. Hal itu tidak membuat PSG puas. Raksasa asal Paris tersebut mau mencoba meraih gelar Piala Dunia Antar Klub. PSG masuk di grup B. Ousmane Dembélé tergabung bersama Atletico Madrid, Botafogo, dan Seattle Sounders. Bayern Munchen kembali pinjamkan Brian Zaragoza ke klub sepak bola Spanyol yang lain, setelah musim lalu winger 23 tahun itu bermain untuk Osasuna. Pemain yang sudah kantongi 3 caps bersama timnas Spanyol itu, akan dipinjamkan Bayer ke Real Betis di musim 2025/26.
Brian Zaragoza lakoni masa-masa yang menjanjikan di Pamplona, tapi ia berharap bisa meningkatkan permainannya ke level yang lebih tinggi setelah gabung Betis sebagai pemain pinjaman. Arsenal kini menjadi sorotan bukan hanya karena perjuangan mereka dalam perebutan gelar Liga Inggris, tetapi juga karena keputusan-keputusan penting dalam bursa transfer. Ryan Cherki ternyata sempat masuk dalam radar Arsenal, tetapi saat ini justru lebih dekat dengan Manchester City atau bahkan Manchester United. Beberapa pengamat menilai bahwa pemain berusia 21 tahun itu bisa menjadi pembeda yang selama ini dicari Arsenal di lini serang, terutama dalam menghadapi musim yang ketat. Jika Cherki benar-benar bergabung dengan salah satu klub Manchester, Arsenal bisa saja kehilangan peluang emas untuk memiliki pemain kreatif yang statistiknya musim lalu bahkan melampaui Florian Wirtz, pemain yang kini dikabarkan segera menuju Liverpool. Real Madrid dilaporkan sangat tertarik untuk merekrut Angelo Stiller dari Stuttgart, seorang gelandang yang dianggap cocok untuk mengisi kekosongan peran pengatur tempo setelah Toni Kroos. Namun, laporan dari media sport menyebutkan bahwa proses transfer tersebut tidak akan berjalan semulus yang diperkirakan sebelumnya. Meski Stiller memiliki klausul pelepasan senilai Rp675 miliar, klausul itu baru aktif pada tahun 2026. Sampai saat itu, Stuttgart bisa menggagalkan aktivasi klausul hanya dengan membayar Rp37 miliar langsung kepada sang pemain. Dengan langkah ini, mereka bisa memaksa klub peminat untuk membuka negosiasi ulang dari awal. Raksasa Premier League Liverpool mulai mengarahkan perhatian pada Castello Lukeba dari RB Leipzig sebagai calon suksesor Ibrahima Konate. Langkah ini diambil menyusul ketidakpastian masa depan sang bek asal Prancis di Anfield. Sama-sama berasal dari Prancis dan pernah bermain di klub yang sama, Lukeba disebut-sebut memiliki kualitas yang tak jauh berbeda. Ia tampil konsisten musim ini meskipun Leipzig gagal mengamankan tempat di Liga Champions. Dengan usia 22 tahun, Lukeba masih punya ruang besar untuk berkembang. Gaya mainnya yang agresif dan cepat juga dianggap sesuai dengan karakter permainan Liverpool. Menurut laporan dari Football Insider, Liverpool berpeluang memboyong Lukeba dari Leipzig. Kegagalan tim Bundesliga itu lolos ke Liga Champions bisa membuat mereka mempertimbangkan untuk melepas sang bek. Ray Parlour, mantan pemain Arsenal, menyuarakan keyakinannya bahwa The Gunners tidak akan merekrut Rodrigo dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2025. Rodrigo belakangan ini disebut-sebut sebagai salah satu target yang masuk radar Arsenal pada musim panas ini. Pemain serba bisa asal Brasil itu dinilai mampu menjadi solusi jangka pendek atas tumpulnya lini depan The Gunners. Arteta bersama Direktur Olahraga Andrea Berta dikabarkan tengah mempertimbangkan prospek memboyong Rodrigo dari Santiago Bernabeu. Gaya bermain sang pemain disebut sesuai dengan filosofi permainan Arsenal. Meski demikian, pendekatan Arsenal belum masuk tahap konkret. Nilai transfer yang tinggi serta gaji besar disebut menjadi hambatan utama dalam proses ini. Ray Parlour pun memberi pandangannya terkait kabar ketertarikan Arsenal pada Rodrigo. Menurutnya, kecil kemungkinan klub akan menggelontorkan dana besar hanya demi satu pemain. Ia mengingatkan bahwa Arsenal punya kebijakan ketat soal finansial, terutama terkait struktur penggajian pemain. Manajemen disebut tidak akan gegabah menyetujui transfer dengan beban dana besar. Raksasa Serie A Inter Milan dikabarkan harus mengeluarkan dana minimal 92 miliar rupiah jika ingin mendatangkan Jay Izzes dari Venezia. Menurut laporan media Italia, Tutto Mercato, Venezia memasang harga minimal sebesar 5 juta euro atau sekitar 92 miliar rupiah untuk melepas Jay Izzes. Harga ini mencerminkan nilai potensial sang pemain yang diyakini memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola Eropa. Inter Milan yang tengah membangun skuad untuk menghadapi kompetisi domestik dan Eropa musim depan, melihat Jay Izzes sebagai investasi jangka panjang. Klub ini berharap dapat mendatangkan bek muda yang siap bersaing dan berkembang dalam tekanan tinggi di level elit. Performa luar biasa Victor Gyökeres bersama Sporting Lisbon musim ini membuat banyak klub papan atas Eropa memasukkannya dalam radar transfer. Striker asal Swedia itu tampil tajam sepanjang musim 2024-2025 dengan koleksi gol yang sangat mencengangkan. Direktur Olahraga Barcelona, Deco, secara terbuka menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana mendatangkan striker baru pada musim panas ini. Fokus mereka bukan di lini depan, posisi yang masih diisi Robert Lewandowski. Pernyataan Deco ini sekaligus mematahkan spekulasi yang sempat menyebutkan Barcelona ikut memburu tanda tangan Gyökeres. Klub asal Catalunya itu memilih untuk tetap mengandalkan amunisi yang ada di lini serangnya saat ini. Chelsea dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan penyerang Ipswich, Liam Delap, dan siap merampungkan kesepakatan senilai Rp661 miliar dalam waktu dekat. Delap dikatakan sudah dijadwalkan untuk menjalani tes medis pada hari Senin waktu setempat, sebelum akhirnya menandatangani kontrak jangka panjang bersama The Blues.